Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nelmuna dari PBA 1A akan menjelaskan salah satu bab dari kitab Idhatun Nasyi'in, yakni Ar-Raja'u, yang artinya optimis. Optimis adalah meyakini akan adanya kehidupan yang lebih baik. Keyakinan tersebut dituangkan dalam aksi yang baik untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Dalam kehidupan ini, kita harus memiliki sifat optimis. Karena jika kita tidak memiliki sifat optimis, kita tidak akan memiliki dorongan untuk meraih cita-cita. Karena kita sebagai penerus bangsa atau generasi bangsa, kita harus memiliki semangat yang tinggi, juang yang tinggi untuk mempertahankan tanah air kita. Karena jika tidak, kehidupan ini akan terasa lebih sempit dari sarangnya laba-laba atau hujurid dobbi. Tidak ada orang yang bekerja atau berusaha kecuali dia merasa bahwa apa yang dia usahakan itu bakal ada manfaatnya. Keoptimisan mereka bakal ada manfaatnya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Misalnya kita sebagai mahasiswa, kita harus memiliki sifat optimis, memiliki keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan selama ini, apa yang kita dapat dari kampus itu bakalan manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Namun, ada suatu permasalahan, yakni ada sekelompok orang, seseorang lah, yang merasa bahwa apa yang dia usahakan itu nanti hasilnya samar-samar, sehingga dia malas untuk berusaha. Pemikiran seperti ini, ia akan merasa bahwa apa yang dia usahakan itu hasilnya syubhat atau samar-samar. Biasanya orang yang seperti ini hidup di pedesaan biasanya. Karena biasanya kan kita setelah lulus kan ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang nganggur. Nah, ketika orang yang nganggur ini biasanya yang saya lihat ya, biasanya itu dia dapat motivasi dari orang tuanya, namun motivasinya itu motivasi yang tidak baik. Biasanya orang yang memiliki pemikiran yang zaman dahulu, memiliki pemikiran yang orang-orang yang tidak berpendidikan kan, biasanya itu berpikir gini, ngapa sih kuliah, ngapa sih kerja, bakalnya yo jadi ibu rumah tangga, bakalnya yo masak neng pawon. Nah, pemikiran seperti ini bukan termasuk penerus bangsa yang diharapkan bangsa kita. Karena bangsa kita, tanah air kita membutuhkan generasi yang memiliki sifat optimis, yang memiliki usaha, memiliki juang yang tinggi. Orang yang seperti ini termasuk orang yang berputus asa, merasa putus asa dengan kehidupan mereka. Karena dia merasa bahwa itu apa yang dia usahakan tidak ada manfaatnya. Padahal sedikit pun kalau kita mau berusaha itu pasti ada manfaatnya. Misalnya kita sebagai mahasiswa ya, biasanya setelah lulus kan biasanya ada sarjana yang nganggur. Nah, sebenarnya itu dia tidak mahasiswa yang sarjana yang tidak ada manfaatnya. Sebenarnya dia tetap ada manfaatnya. Misalnya untuk penerusnya atau anak-anaknya. Nah, dia pasti bakalan menjadi guru yang baik untuk anak-anaknya, bukan tidak ada manfaatnya. Biasanya dilihat kan, jika ada manfaat untuk orang lain itu baru dinamakan ada manfaatnya. Nah, sebenarnya tidak, untuk diri sendiri pun itu ada manfaatnya karena usaha kita tadi. Selanjutnya, untuk menghilangkan sifat yang seperti tadi, sifat yang tidak memiliki usaha, tidak memiliki juang, tidak memiliki merasa bahwa apa yang dicita-citakan itu samar, itu kita harus hilangkan. Sifat tersebut adalah sifat yang tidak baik, atau biasanya disebut sifat keputusasaan atau bi'amanatil ya'si. Maka kita harus menghilangkannya dengan
tidak membiasakan diri meneliti kesuksesan atau dakul hazimin, dan jangan membiasakan melakukan itulah intinya. Sebenarnya alasan ketidakoptimisan itu karena adanya lemah harapan dalam jiwa kita sendiri. Dan itu merupakan penyakit jiwa yang berupa putus asa tadi, bi'amanatil ya'si, yang harus disembuhkan, bahkan harus dihilangkan. Karena tidak ada manfaatnya sama sekali dalam diri kita, sifat keputusasaan tadi. Selanjutnya, kehilangan harapan atau putus asa itu sebenarnya merupakan penyakit yang menempel pada diri kita. Meskipun kita memiliki sifat optimis, kadang kita memiliki sifat putus asa. Namun bedanya orang yang memiliki sifat optimis dengan tidak, itu ada bedanya. Misalnya kita kita kan kuliah ini, biasanya kan kita sering ngeluh, tugas banyak, malas, biasanya ada putus asa. Namun ketika kita memiliki sifat optimis, kita akan ingat bahwa tujuan kita dari awal apa, ingat orang tua, yakin bahwa ada penolong, yakni Allah. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki sifat optimis tadi, ia akan merasa bahwa tidak akan ada jalan di depan, tidak akan ada penolong, tidak akan ada jalan. Sifat seperti itu akan menjadikan kehidupan kita menjadi sengsara, dan akhirnya kita akan merasakan penyesalan dan kekecewaan pada akhirnya. Nah, sifat seperti itu tidak baik untuk diri kita, khususnya untuk mahasiswa, karena kita berada di kampus itu tujuan kita untuk untuk menggapai cita-cita. Kita harus berusaha semampu kita, karena akhirnya, karena kita yakin, kita harus memiliki sifat yakin bahwa Allah lah penolong kita, bakalan ada jalan, bakalan ada kemudahan. Selanjutnya, namun ada seseorang yang ia memiliki semangat yang tinggi karena dia merasa bahwa apa yang dia usahakan nanti ada hasilnya, ada manfaatnya. Nah, orang yang seperti ini hidupnya terus maju dan merasa tidak ada penghalang dalam hidupnya, karena dia merasa optimis dengan apa yang dicita-citakan. Dia terus berusaha maju, sebagaimana dia terus maju dan yakin, dan dia terus mempertahankan apa yang dia cita-citakan, sebagaimana hakim yang mempertahankan putusannya. Mereka terus maju sebagaimana air yang mengalir, atau disebut banjir, atau iqdamul ati koyo majune banjir. Mereka tetap konsisten, tetap tidak pernah berpikir aneh-aneh, tidak pernah bergeser dari cita-citanya, dan terus berusaha, terus bangkit. Seandainya jatuh, itu terus jatuh bangkit seperti itu. Dengan golongan orang yang seperti ini, dia benar-benar mengerti bahwa harapan terhadap keberhasilan atau sifat optimisme tersebut merupakan pendorong utama untuk meraih cita-citanya. Orang yang seperti ini biasanya kalau jatuh itu langsung berdiri, ingat, ya Allah, ingat kalau cita-citanya itu dari awal ingin sarjana, ingin ilmu yang manfaat, terus ingat orang tua, ya Allah, aku adalah harapan orang tua, seperti itu. Orang yang memiliki pemikiran seperti ini biasanya benar ada putus asanya, namun dia langsung kembali lagi kepada pemikiran dari awal tersebut. Untuk itu, makanya kita harus menanamkan sifat optimis dalam diri kita. Karena tanpa sifat optimis, kita tidak akan maju dalam kehidupan kita. Kita akan terus berhenti di sini, tidak akan memiliki sifat juang, tidak akan memiliki sifat usaha, tidak akan memiliki sifat yakin terhadap apa yang kita usahakan. Karena ketika kita tidak memiliki sifat yakin tersebut, kita tidak akan ngeh dalam berusaha. Untuk itu, kita sebagai penerus bangsa, kita sebagai
eh, penerus anak-anak kita, penerus orang tua kita, kita generasi muda, jadikanlah optimisme sebagai meraih cita-cita, dalam meraih cita-cita kita. Tinggalkan sifat menunda-nunda, karena itu termasuk sifat keputusasaan. Dan abaikan segala godaan yang membelokkan cita-cita kita. Jadikanlah kalian semua golongan orang yang bercita-cita luhur, berusaha dan optimis, karena sesungguhnya Allah lah penolong kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.